sendiri bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh keberkahan. 1441 Hijriah ini kita akan melewatinya dengan sangat berbeda dengan Ramadan sebelumnya, karena Ramadan sebelumnya penuh dengan kegembiraan, melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan di luar, tetapi Ramadan kali ini itu tidak bisa lagi kita lakukan. Tetapi tetap kita harus mengikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi, bahwa barang siapa yang merasa senang, merasa gembira hatinya dalam memasuki bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Ramadan kali ini terasa sangat berbeda. Kalau kita melihat sejarah dunia misalnya, bisa Ramadan kali ini bisa menjadi Ramadan kedua yang telah umat manusia lalui setelah hampir 1 abad pernah mengalami wabah pandemi yang sama di tahun 1930-an. Nah, tentu beban pada Ramadan kali ini, beban, tantangan, ujian, dan hikmahnya akan berbeda antara Ramadan yang lalu dan juga Ramadan yang akan kita lewati pada 1 bulan penuh, di mana pemerintah telah menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar akibat adanya wabah pandemi atau COVID-19 ini di negara kita yang telah menelan 7.000 lebih positif, orang yang dinyatakan positif, dengan berapa 600 sekian orang yang dinyatakan meninggal karena COVID-19 ini. Nah, kalau kita bicara konteks Kota Tangerang Selatan sendiri, pemerintah pusat sudah menetapkan atau menyetujui bahwa Kota Tangerang Selatan itu wajib menjalani pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar yang terhitung dimulai efektif pada tanggal 18 April kemarin. Nah, sebagai warga Kota Tangsel tentu banyak hal yang harus dihadapi. Banyak peristiwa-peristiwa sosial yang akan kita lewati. Kita barangkali tidak akan merasakan takjil di masjid, kita barangkali tidak akan merasakan tarawih berjamaah di masjid, kita barangkali tidak bisa merasakan lagi ngabuburit di tempat-tempat ramai setiap menjelang maghrib. Nah, kita akan diskusikan pada malam hari ini bagaimana kita akan menjalani Ramadan ini, atau kita bisa mengambil hikmah Ramadan kali ini di tengah wabah pandemi ini dengan salah seorang sosok perempuan yang inspiratif dari Kota Tangerang Selatan. Kebetulan telah hadir bersama kita Ibu Ria Dahlia SOS. Beliau adalah pembina Ayo Mengajar, komunitas Ayo Mengajar. Selamat malam Ibu Ria Dahlia. Selamat malam Mas Kutub. Selamat menunaikan ibadah puasa juga ya Ibu. Sama-sama, terima kasih Mas Kutub. Iya. Ibu, saya ingin bertanya kepada Ibu, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa Ramadan kali ini kita merasakannya berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Nah, kira-kira terutama karena kita berdomisili di Tangerang Selatan ini Bu, bagaimana kita akan menjalani Ramadan 1441 Hijriah ini dengan penuh tantangan dan lain sebagainya. Silakan Ibu, saya ingin mendengarkan satu penjelasan khusus dari Ibu pada malam hari. Silahkan Bu. Ya, baik, terima kasih Mas Kutub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan marhaban ya Ramadan 1441 Hijriah. Selamat menjalankan ibadah puasa
siyamana wa siyamakum kullu am wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amal puasa kita dan kita dijadikan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku warga Tangerang Selatan yang dimuliakan Allah, kita semua tahu bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Allah telah menciptakan bulan Ramadan ini untuk seluruh alam dan kita tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita akan hal ini. Seperti bulan-bulan lain yang diciptakan oleh Allah yang pastinya memiliki kesempurnaannya masing-masing, ya. Dan itu semua adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita agar kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Ya, sebagaimana kita tahu firman Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sesungguhnya kata Allah, jika kamu pandai bersyukur, mensyukuri nikmatku, maka pasti akan kami tambahkan nikmat. Tetapi sebaliknya jika kamu kufur atau mengingkari nikmat Allah ini, maka sesungguhnya kata Allah, azab kami ini sangatlah pedih. Nah, semoga saya berharap kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, ya, sehingga kita bisa menjalani hari-hari kita dengan penuh rasa keikhlasan, kesabaran, dan kebahagiaan tentu saja. Nah, akan tetapi dalam kondisi sekarang ini tentu saja seperti Mas Kutub tadi bilang di dalam pengantarnya bahwa Ramadan tahun ini akan terasa berbeda dengan bulan Ramadan sebelumnya. Ya. Dalam Ramadan kali ini, ya, di mana kita menjalaninya dengan dalam suasana yang penuh keprihatinan akibat adanya wabah COVID-19 atau corona ini yang telah menyerang negara kita sudah hampir 2 bulan belakangan ini. Nah, pada saat ini kita sudah tidak bisa lagi menjalani hari-hari kita secara normal seperti biasanya, ya. Karena apa? Karena sekarang ini sudah ada anjuran atau dan aturan dari pemerintah kepada kita, yaitu kita saat ini harus melakukan social distancing atau menjaga jarak aman dan jarak sehat, serta physical distancing, ya, menjaga jarak fisik kita untuk tidak saling berdekatan dengan orang lain. Nah, aturan atau anjuran dari pemerintah ini ya ditetapkan dalam program PSBB yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Kutub, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Nah, di Tangerang Selatan sendiri ini sudah berlaku sejak tanggal 18 April 2020 yang lalu. Menurut keyakinan dan keimanan saya, ya Mas Kutub, kita sedang menghadapi hari-hari yang berat ini, menghadapi wabah COVID ini, ya. Sesungguhnya Allah itu selalu menciptakan segala sesuatunya pasti dengan tujuan-tujuan yang positif, ya. Ma khalaqta hadza batila, kata Allah, bahwa segala sesuatu yang di dunia ini yang diciptakan oleh Allah tidaklah sia-sia, ya. Jadi jangan kita berpikir bahwa wabah COVID ini menjadi suatu bencana bagi kita dan membuat kita kemudian tidak bisa melakukan apapun dalam masa-masa bencana COVID ini.
ya. Dan tentu saja adanya COVID-19 ini, wabah COVID-19 ini pasti Allah mempunyai mempunyai tujuan buat kita, ya, yaitu tadi apapun yang ditakdirkan atau diberikan Allah kepada kita, pasti Allah memiliki tujuannya, dan kita harus senantiasa berhusnuzon kepada Allah, karena sesungguhnya kata Allah kan, aku bagaimana prasangka hambaku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, tentu saja itulah yang akan kita dapatkan. Sebaliknya, kalau kita suuzon atau berprasangka buruk kepada Allah, ya itulah yang akan kita dapatkan. Nah, tujuan Allah inilah supaya kita mampu mengambil pelajaran atau ibroh. Kita bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa dan kejadian yang kita alami, termasuk adanya wabah COVID-19 yang sedang kita hadapi pada saat ini. Demikian Mas Kutu. Terima kasih Ibu Ria Dahlia atas penjelasannya. Saya ingin bertanya ini, dalam konteks Ibu sebagai warga Kota Tangerang Selatan, apa pesan yang ingin disampaikan kepada mereka untuk menjalani bulan Ramadan ini di tengah wabah pandemi? Apa kira-kira pesan khusus bagi warga-warga Tangsel saat ini yang sedang keadaan sulit? Silakan. Ya, tentu saja yang pertama-tama tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa yang pertama kita harus selalu husnuzon kepada Allah. Yakinlah bahwa apa yang kita hadapi hari ini bukan merupakan suatu hal yang buruk, bukan merupakan suatu hal yang membuat kita tidak mematikan gerak langkah kita, ya, dengan wabah COVID-19 ini, ya. Itu yang pertama, selalu harus husnuzon, ya, berprasangka baik kepada Allah, dan kita yakin bahwa wabah ini pasti akan ada waktunya untuk pergi, ya. Seperti hujan ada waktunya turun dan ada waktunya berhenti, ya. Demikian juga dengan wabah COVID-19 ini. Hanya saja mungkin di sini kita tidak tahu secara pasti kapan ini akan segera berakhir. Namun kita berharap, ya, tentu saja ini segera berlalu. Badai ini harus akan segera berlalu. Nah, yang kedua adalah yang harus dilakukan oleh kita, terutama warga Tangerang Selatan, ya, itu tadi mengikuti anjuran dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam program PSBB-nya, yaitu pembatasan sosial berskala besar tadi, yaitu melakukan social distancing dan physical distancing, serta tetap berada di rumah apabila kita memang tidak mempunyai keperluan yang mendesak, yang menyebabkan kita harus pergi keluar rumah. Nah, hal ini tentu saja memerlukan suatu semangat, memerlukan kedisiplinan yang baik dari kita warga Tangsel agar apa yang menjadi anjuran dari pemerintah ini dapat berjalan efektif. Nah, yang ketiga adalah kita melakukan kerja sosial, ya. Kalau saya kerja sosial, ini kan momen Ramadan nih. Ramadan ini kan adalah saatnya kita berbagi, saatnya kita memperbanyak amal ibadah kita, mumpung kita masih ada kesempatan yang diberikan Allah, ya. Di sini bagaimana supaya kita bisa merasakan empati dan simpati kita kepada menularkan empati dan simpati kita kepada masyarakat di sekitar kita, ya. Jadi bagaimana kita yang mampu bisa membantu masyarakat yang tidak mampu, ya. Dan ini bisa dilakukan misalnya saat ini kan kita seperti Mas Kutu bilang tadi, kita sudah tidak bisa lagi melakukan
ngabuburit, sudah tidak bisa lagi melakukan tarawih, tidak bisa lagi melakukan iftar atau berbuka puasa bersama, ya. Hal ini bisa kita bisa kita gantikan dengan melakukan seperti misalnya memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu tadi. Bagaimana supaya masyarakat yang kurang mampu ini juga ikut bisa merasakan hikmah dan maknanya berpuasa di bulan Ramadan ini. Ya. Namun apa yang kita lakukan ini tetap harus mengacu kepada aturan dan anjuran dari pemerintah tadi. Jangan sampai kita ingin melakukan perbuatan baik tapi mengabaikan aturan. Nah, ini tidak benar juga, ya. Dan yang paling baik adalah saat kita ingin memberikan bantuan, kita lakukan di lingkungan yang terdekat kita. Misalnya di lingkungan komplek kita, atau di lingkungan perkampungan kita, di RT, RW, dan seterusnya. Jadi kita melakukannya adalah dalam lingkungan yang paling dekat dengan kita. Supaya apa? Supaya apa yang kita berikan ini, supaya apa yang kita lakukan ini memiliki dampak terhadap masyarakat dalam melaksanakan bulan Ramadan ini, ya. Dan di sini kita juga bisa melakukan misalnya dengan mengajak orang-orang yang mampu di sekitar kita untuk terus berlomba memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat itu tadi. Ya, jadi karena apa? Kalau kita hanya melakukannya sendiri, tentu saja kita tidak mampu barangkali Mas Kutub, ya. Yeah. Dan berbicara soal masyarakat miskin atau yang rentan miskin, yang tentu saja jumlahnya pasti akan bertambah di bulan Ramadan ini akibat dari berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini. Nah, saya sebagai warga negara, saya tetap mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah baik di pusat maupun di kota yang sudah melakukan dan memberikan bantuan kepada masyarakat kita. Namun itu tadi, kalau kita hanya melakukannya sendiri, tentu saja kita tidak akan mampu. Nah, tentu saja kita harus bekerja sama dengan beberapa pihak, baik pemerintah, ya, baik pribadi-pribadi maupun kelompok-kelompok yang memang memiliki semangat untuk berbagi kepada masyarakat. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Mas Kutub dan masyarakat Tangsel. Ya, mudah-mudahan ya jangan sampai ini ada tambahan sedikit lagi. Kita pada saat ini kan sudah tidak bisa lagi, seperti contohnya kita sudah tidak bisa lagi melakukan sholat tarawih, ya, di masjid. Kita sudah tidak bisa melakukan tadarus lagi bersama di masjid. Kita sudah tidak bisa lagi melakukan iktikaf di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan nanti. Namun ini semua sebetulnya bukan merupakan suatu, jangan menganggap bahwa amal ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini akan menjadi suatu hal yang sia-sia. Ya. Jangan sampai pula kemudian kita menjadikan wabah COVID-19 ini sebagai alasan kita untuk tidak melakukan apapun, tidak berbuat apapun, ya. Dan menjadikan wabah COVID ini menganggap wabah COVID ini sebagai suatu bencana yang mematikan seluruh gerak langkah kita, ya. Jangan sampai seperti itu, ya. Kenapa itu tadi? Karena insya Allah apapun yang sudah diberikan Allah kepada kita pasti akan mempunyai tujuan yang benar. Dan kita berharap Ramadan kali ini karena berbeda dengan Ramadan sebelumnya, ini akan menjadi kita harus menjadikan sebagai suatu momentum untuk kita memperbaiki diri, ya. Menjadikan bulan Ramadan ini sebagai ajang dan sarana kita untuk merenung, bertafakur,
dan melakukan muhasabah terhadap diri kita, ya, dan menjadikan Ramadan ini sebagai benar-benar sebagai bulan yang membuat kita akan menjadi lebih baik lagi ke depannya, ya. Dan kita semua berharap di bulan yang mulia ini, mumpung kita masih ada kesempatan, Mas Kutub, karena belum tentu tahun depan kita akan bertemu dengan Ramadan kembali, ya kita berharap di bulan Ramadan yang mulia ini, yuk saya mengajak kita semua warga Tangerang Selatan yang saya cintai untuk bersama-sama berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga wabah Covid-19 ini segera berlalu sehingga kita bisa melanjutkan perjalanan hidup kita dengan normal kembali. Karena kita dijauhkan dari segala mara bahaya dan mara bencana. Ya, tetap optimis, tetap semangat. Insya Allah kita bisa melewatinya. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ria Dahlia. Dan juga kita harus tetap waspada karena COVID-19 ini masih mengincar siapa saja yang tidak melakukan social distancing, yang tidak menjaga kesehatan dirinya dan lain sebagainya. Di sisi lain, tadi sudah disampaikan oleh Ibu bahwa pada Ramadan kali ini harus dijadikan momentum kebersamaan antara apa yang diinginkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dengan semua warga negara. Perlu ada kerjasama agar wabah ini cepat berlalu. Kalau ini hanya sekedar tanggung jawab pemerintah saja, kita tidak akan bisa melewati Ramadan kali ini dengan tenang tentunya, karena penyakit itu datangnya juga dari masyarakat sendiri. Nah, baiklah pemirsa yang ada di rumah dan Ibu Ria Dahlia, semoga apa yang disampaikan ini menjadi momentum bagi kita untuk terus berbuat baik terhadap sesama dan juga meningkatkan spiritualitas kita. Terutama adalah spiritualitas yang bisa merasakan empati terhadap orang lain yang sedang kesusahan. Kalau ada yang mempunyai harta berlebih, Ramadan ini jadi momentum untuk berbagi bersama. Setidaknya kalau kita tetangga kita kanan kiri atau depan belakang ini tidak bisa atau kekurangan, marilah kita bantu. Setidaknya ya setiap hari minimal 1 kali saja kita memberikan sembako ataupun pangan, begitu ya Bu tadi ya. Iya. Dan ada sedikit lagi Mas Kutub yang mungkin bisa saya tambahkan bahwa jangan sampai wabah COVID ini itu tadi kita tidak bisa melakukan apapun dan menganggap ini sebagai sebuah bencana, ya. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, ya. Misalnya itu tadi kita tidak bisa melakukan tarawih di masjid, tapi kita bisa menggantikannya, melakukannya di rumah dengan anggota keluarga kita. Ya, contohnya saya malam ini melakukannya dengan anak-anak dan suami saya. Ya, jadi ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Kita juga bisa melakukan banyak hal selama kita berada di rumah atau stay at home, ya. Contohnya dengan membaca atau tilawah, mentadaburi isi Al-Quran, ya, membaca buku-buku agama, mendengarkan ceramah lewat YouTube dan media online. Kemudian kita yang paling penting adalah bersedekah dan banyak lagi hal-hal positif dan bermanfaat lainnya yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Dan ini mari yuk kita sama-sama lakukan supaya kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Ibu Ria Dahlia sudah bergabung dengan kami. Satu tekad untuk mengabdi